Ali kecewa. Pembalasan anak laki-lakiku. Part 39. POV Author. Setiap orang punya sudut pandang dan kebenarannya masing-masing. Mereka bisa saja mengikutimu, tapi tidak dengan kebenaranmu. Ali meremas dadanya kuat, dia tidak menyangka dengan semua kebenaran yang baru saja terungkap. Dia tidak tahu harus mempercayai siapa, karena semua ucapan yang keluar dari mulut mereka tetap saja membuatnya sakit. Ali dengar apapun yang dikatakan oleh Rahman tidak semuanya benar. Dia pembohong. Seru Handoko mencoba untuk mendekati Ali. Dia berniat untuk menghentikan Rahman yang menceritakan semua kebohongan yang diciptakan. Stop, diam di situ, Om. Ali mengangkat satu tangannya di arah Handoko. Mencegah agar Handoko tidak mendatanginya. Dia terlanjur sakit dengan semua fakta yang ada. Ali merasa dibohongi oleh orang-orang yang dia percayai. Dia merasa sangat bodoh dan hina sekarang. Apalagi dia baru mengetahui jika dia adalah anak yang lahir di luar nikah. Jadi aku adalah anak haram. Iya begitu. Tanya Ali dengan isak tangis yang tidak bisa lagi ditahan. Dia bertanya dan melihat ke arah Rahman dan Handoko secara bergantian. Menemukan jawaban yang nyatanya dia sudah tahu jawabannya apa. Ya begitulah, jawab Rahman enteng tanpa memikirkan bagaimana perasaan Ali saat ini. Handoko hanya diam tidak tahu harus bicara apa. Karena memang begitu adanya, dia hanya tidak ingin lagi berbohong pada Ali. Dia tidak sanggup lagi untuk semakin dibenci. Ya Allah, lirih Ali dengan suara gemetar. Dia kembali menangis, menyadari jika dirinya hanya anak di luar nikah. Dia adalah anak yang tidak diinginkan kehadirannya. Anak yang terbuang nanti jika sudah di hari akhir kehidupan manusia. Bahkan dia tidak bernasab, walaupun dia laki-laki tetap saja rasanya sangat sakit. Banyak sekali kejutan dalam hidup yang tidak pernah disangka. Ali, ini semua tidak seburuk seperti yang kamu kira, ucap Handoko berusaha menenangkan. Ini sangat buruk, bahkan aku sekarang jijik dengan tubuhku sendiri, teriak Ali frustasi. Begitulah Ali, dia selalu menjauhkan dan menjaga diri dari lawan jenis. Dia bahkan tidak pernah bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Apalagi selama ini dia selalu menghina Maya yang sudah mengandung di luar nikah hingga melahirkan Yuda. Nyatanya, dirinya sendiri juga anak di luar nikah. Dia juga sama hinanya dengan Yuda. Ingin sekali rasanya Ali berteriak dan memaki semuanya. Namun akal sehatnya masih bekerja dengan baik. Dia masih belum mendengarkan penjelasan kenapa Handoko mengatakan dirinya sebagai ayah. Sedangkan selama ini yang dia tahu Rahmanlah ayah kandungnya. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu yang Ali tidak tahu. Puas menangis, Ali bangkit dan menatap Handoko dengan tatapan tajam. Dia bingung harus marah atau harus tetap segan. Jelaskan, Ali akan dengar semuanya, ucap Ali masih dengan suara bergetar. Dia mengusap kasar air mata yang masih membasahi pipi. Dulu, jangan dengarkan dia, Ali. Dia itu penipu ulung dari dulu, sanggah Rahman cepat memotong ucapan Handoko. Kalian tidak ada bedanya sekarang, lirih Ali yang membuat Rahman terdiam. Halo, tolong kemari. Handoko berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon. Itu membuat Rahman dan Ali bertanya-tanya dengan siapa Handoko berbicara. Tidak lama kemudian datang dua orang laki-laki berpakaian putih, mereka adalah security yang dipanggil oleh Handoko untuk mengusir Rahman. Dia ingin berbicara empat mata dengan Ali. Rahman dari tadi terus saja menyela ucapannya. Apalagi Rahman selalu memanas-manasi Ali agar semakin membenci Handoko. Bawa keluar orang ini, dan jangan biarkan dia masuk sampai kapanpun, seru Handoko memerintahkan pada kedua security tersebut untuk menyeret Rahman keluar. Kesabaran Handoko sudah habis, bisa saja dia memukul Rahman hingga babak belur. Namun emosinya itu dia tahan karena di depan Ali. Dia tidak ingin Ali menilainya buruk dan jahat. Handoko, kamu tidak bisa mengusirku begini. Ini namanya kekerasan, teriak Rahman berusaha memberontak. Dia terus saja mengoceh ketika ditarik oleh kedua orang itu. Ali, kamu jangan dengarkan dia. Dia itu orang yang sudah meninggalkan ibu kamu dan juga kamu. Dia tidak sebaik yang kamu kira, Ali, teriak Rahman lagi saat dia sudah di ambang pintu. Namun tidak lama kemudian pintu tertutup dan hanya meninggalkan Ali dan Handoko. Mereka saling terdiam, karena nyatanya nyali Handoko surut di depan Ali. Dia tidak ingin salah bicara, tidak sanggup rasanya dibenci oleh anak sendiri. Dalam kehidupan ini memang banyak sekali kejutan, Ali. Maaf jika saya salah satu pelaku tersebut, ucap Handoko pelan.
Kini mereka duduk berhadapan. Ali tetap diam, dia berusaha mencerna setiap ucapan yang keluar dari mulut Handoko. Ini semua masih terasa bagai mimpi baginya. Entah mimpi indah atau mimpi buruk. Menurut kamu, saya dan Andre ada kemiripan atau tidak? Tanya Handoko. Sengaja agar Ali mau berbicara. Agar dia tidak merasa sedang berbicara sendiri. Saya rasa tidak, jawab Ali singkat. Sebenarnya dia ingin sekali menyahut, tolong katakan langsung ke intinya, jangan berbelit. Tapi dia masih menggunakan akal sehat dan menghormati orang yang lebih tua darinya. Dia paham konsep hidup, jika ingin dihargai maka harus menghormati. Itu karena dia bukan anak kandung saya. Dia saya angkat jadi anak ketika umurnya sudah 5 tahun, lanjut Handoko yang membuat Ali tercengang. Banyak sekali kejutan hari ini, dan semuanya di luar dugaannya. Padahal rencana utama adalah menjadi sukses lalu setelah itu membalaskan sakit hatinya terhadap Rahman, ayahnya. Ali menatap Handoko dengan tatapan penuh tanya. Dia masih tidak percaya dengan semua pernyataan barusan. Tapi mau menyanggah pun percuma. Memang Andre tidak mirip sedikit pun dengan Handoko. Tetapi walaupun begitu, Handoko tetap menyayangi Andre dengan sangat tulus. Iya, Ali. Dia bukan anak saya, karena seumur hidup saya belum pernah menikah. Karena hati saya masih tertahan dengan satu nama perempuan yang paling saya cintai, sambung Handoko lagi berusaha menjelaskan pelan-pelan agar Ali mengerti. Ali yang mendengar itu, segera tahu jika wanita itu adalah Aini ibunya. Ali kembali memejamkan matanya erat, entah mengapa dia sedikit terbaru dengan pengakuan Handoko barusan. Itu sangat manis menurutnya, ternyata masih ada laki-laki yang mencintai satu wanita sekarang. Saya dulu pernah punya hubungan dekat dengan ibumu. Dan kami melakukan satu kesalahan yang sangat fatal, sehingga membuat dia terpaksa menikah dengan Rahman. Kami bertiga bersahabat dari dulu, hanya saja saya tidak menyangka jika mereka berdua akan mengkhianati saya, jelas Handoko mengenang masa lalu. Dulu orang tua saya ke kota dan bangkrut. Saya tidak bisa kembali ke desa karena harus mengurus ayah dan ibu saya yang sakit. Mereka syok karena usaha yang selama ini mereka tekuni bangkrut. Sehingga saya mengirimkan kabar pada Rahman. Saya mengatakan jika saya akan kembali ke desa untuk menikahi Aini. Saya juga mengatakan di surat kabar itu jika menyuruh Aini untuk menunggu saya sebentar lagi. Saya akan segera kembali, tapi nyatanya apa? Saya menerima surat balasan berupa kabar pernikahan Aini dan Rahman. Ali mendengarkan semuanya dengan wajah tegang. Dia penasaran, tapi entah mengapa sepertinya ini bukan berita baik untuknya. Saya saat itu patah hati dan rapuh. Sehingga saya memutuskan untuk tidak kembali lagi ke desa. Tapi setelah berpuluh tahun, saya baru tahu jika semua itu ulah Rahman. Dia mengatakan pada Aini jika saya sudah menikah dengan gadis kota dan melupakan dia. Dia mengatakan jika saya menyuruh Aini untuk melupakan saya. Rahman memutarbalikkan fakta itu. Padahal saat itu Aini sedang mengandung anak saya. Dia terpaksa menerima pinangan Rahman agar tidak mencoreng nama baik keluarga besarnya. Karena dulu hamil tanpa menikah menjadi hal yang sangat tabu. Bisa saja mereka tidak dianggap oleh orang satu kampung. Aini dipaksa menikah dengan Rahman untuk menjaga nama baik keluarga. Andai saya tahu Aini hamil pasti saya akan pulang dan menikah dengannya. Tapi Rahman menutupi semuanya. Dan kamu tahu, Ali. Anak itu adalah kamu. Kamu anakku, Ali. Seluruh tubuh Ali bagai tersengat listrik mendengar semua penjelasan Handoko. Dia kembali memegang dada yang terasa sangat berat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ini bukan kejutan, tapi ledakan yang bisa memporak-porandakan hati. Aku mengangguk-angguk kepalanya pelan. Tanpa terasa air matanya kembali merembes keluar. Dia bahkan tidak bisa menelan ludahnya sendiri. Semuanya menjadi serba kaku. Pikirannya tiba-tiba kosong. Jadi benar saya anak haram. Pertanyaan itu lolos begitu saja dari mulut Ali. Sehingga membuat Handoko tidak tahu harus menjawab apa. Dia memilih diam dan menundukkan kepalanya. Saya anak haram. Anak haram yang konon katanya tidak akan masuk ke dalam surga sampai kapanpun walaupun saya sangat menjaga salat. Begitu. Saya anak haram. Anak yang tidak pernah dianggap kehadirannya. Pantas saja dari dulu kakek dan nenek tidak pernah menyayangi saya. Inikah jawaban semuanya? Handoko tidak bisa lagi menahan tangisnya sendiri. Dia menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya. Dia menangis, bahkan untuk menatap Ali saja dia tidak mampu.
Saya berpikir, akan bisa menikahkan Salma dan Mia. Saya bisa menjadi abang yang baik. Tapi nyatanya saya hanya anak haram. Ya Allah, bisakah engkau mengubah statusku yang hina ini? Bahkan aku tidak bernasab, secara agama saja saya tidak memiliki wali. Kenapa kalian jahat sekali pada saya, Om? Belum puaskah kalian membuatku menderita selama ini? Belum cukupkah saya menderita selama ini? Saya sudah berusaha menjadi anak yang baik, abang yang baik. Saya sudah menjadi anak yang bersikap dewasa bahkan di usia saya yang masih sangat muda. Belum puaskah kalian?